Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran akidah akhlak dengan materi membiasakan berperilaku akhlak terpuji. Salah satunya sifat husnuzon, raza, dan taubat. Langsung saja kita ke pengertiannya. Pengertian husnuzon. Husnuzon secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu husnu dan zon. Husnu artinya baik, sedangkan zon artinya prasangka. Sedangkan secara istilah, husnuzon adalah berbaik sangka atau tidak mudah menduga-duga. Maksud dari sifat husnuzon ini adalah kita senantiasa berbaik sangka terhadap semua hal dan tidak mudah menerka-nerka atau menduga-duga sebelum perkaranya itu jelas. Selanjutnya ada pengertian raza. Raza secara bahasa berasal dari kata yarza'a yarzu'u sajaan yang berarti mengharap atau pengharapan. Sedangkan secara istilah adalah sikap mengharap dan berharap ridho, rahmat, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya di sini adalah sifat raja itu adalah menggantungkan semua harapan kita hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Karena ketika kita menggantungkan harapan kepada Allah, maka kedamaian, ketenangan yang akan kita dapatkan. Sedangkan ketika kita berharap kepada manusia, maka kekecewaan yang akan kita dapatkan nantinya. Selanjutnya ada taubat. Taubat secara bahasa berasal dari kata taba yang artinya terbentuk dan kata taubah yang artinya kembali. Sedangkan secara istilah berarti memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang diperbuat. Jadi ketika kita ingin kembali kepada Allah dalam kondisi sudah melakukan dosa dan kesalahan, maka sesegera mungkin kita harus bermunajat kepada Allah untuk memohon ampunan atas semua dosa dan kesalahan kita yang diperbuat sebelumnya. Jadi ketika kita sudah merasa takut, merasa hina, merasa sangat-sangat butuh Allah, maka kembalilah kepada Allah. Selanjutnya ada macam-macam husnuzon. Yang pertama ada husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ini merupakan hal yang paling utama, karena sebelum kita berbaik sangka terhadap yang lain, kita harus berprasangka baik dulu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita berharap ingin mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah, maka kita harus senantiasa berbaik sangka terhadap Allah, berbaik sangka terhadap takdir yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena Allah itu sesuai sama prasangka hambanya. Selanjutnya ada husnuzon kepada sesama manusia. Ini juga penting karena kita sebagai makhluk sosial itu harus senantiasa saling berbaik sangka. Jangan menanamkan sifat buruk sangka terhadap sesama. Yang selanjutnya ada husnuzon kepada diri sendiri. Ini juga penting karena kita harus selalu selain berprasangka kepada Allah, kepada manusia, kita juga harus berprasangka baik terhadap diri kita sendiri. Nah, dari ketiga macam-macam husnuzon tersebut terdapat juga ayat Al-Qur'annya. Yang pertama husnuzon kepada Allah terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Terus husnuzon kepada sesama manusia terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dan husnuzon kepada diri sendiri terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Selanjutnya, ciri-ciri raza. Yang pertama, mengharap rahmat Allah. Jadi orang yang menanamkan sifat raja itu memiliki ciri-ciri dengan selalu mengharap hal apapun terhadap Allah, mengharap rahmat Allah, mengharap pertolongan dari Allah. Dia selalu menggantungkan semua harapannya kepada Allah. Terus memiliki sifat dinamis. Dinamis itu mudah berubah-ubah atau berkembang. Ketika kita sudah melakukan satu kegiatan, maka lakukanlah kegiatan selanjutnya seperti yang
terdapat dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 7 dan 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, ayat di sini menjelaskan bahwa ketika kita sudah selesai melaksanakan satu kegiatan, maka bersiaplah untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Yang artinya adalah kita jangan stuck di situ, jangan berdiam diri ketika sudah melakukan kegiatan. Kita harus bersiap untuk melakukan kegiatan yang lainnya, selalu berkembang setiap harinya. Tidak hanya satu saja, tapi berkembang untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan tentunya pengharapannya hanya kepada Allah. Selanjutnya adalah memiliki sifat optimis. Optimis itu yakin terhadap kemampuan diri sendiri, terhadap rahmat Allah, terhadap pertolongan dari Allah. Itu selalu ada untuk orang-orang yang menggantungkan harapannya hanya kepada Allah. Seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Kita harus selalu optimis bahwa sesulit apapun hidup kita hari ini, yakin bahwa Allah akan menghadirkan kemudahan nantinya setelah kesulitan ini. Jelas, ini dijelaskan dalam ayat Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Selanjutnya ada syarat taubat. Syarat taubat itu yang pertama dilakukan saat itu juga. Jadi ketika ada keinginan menyesal atas perbuatan yang sudah kita lakukan, maka ketika ada keinginan untuk taubat, maka lakukan saat itu juga. Jadi jangan ditunda-tunda. Besok lusa, minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan. Jangan seperti itu. Karena yang namanya usia itu tidak ada yang tahu. Bisa jadi besok lusa kita meninggal bahkan belum sempat bertaubat. Maka ketika ada keinginan untuk bertaubat, maka lakukanlah pada saat itu juga. Jangan ditunda-tunda. Yang selanjutnya ada mengembalikan hak orang lain. Jika sebelumnya perbuatan buruk kita sering mengambil hak orang lain, maka sebelum bertaubat, syarat utama untuk taubat itu adalah mengembalikan kembali hak-hak orang lain yang pernah kita renggut. Seperti itu. Yang selanjutnya dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu adalah taubatan yang sebenar-benarnya, berjanji nggak akan ngulangin kesalahan yang sama. Jadi benar-benar taubatnya itu benar-benar sungguh-sungguh gitu. Terus yang selanjutnya adalah mengganti kesalahan dengan kebaikan. Jika sebelumnya kita misalkan mencuri barang, maka ketika kita sudah bertaubat, kita harus memberi barang. Mengganti kesalahan mencuri itu dengan memberi barang terhadap orang yang membutuhkan. Selanjutnya ada doa-doa taubat. Ini doa-doa taubat yang dilakukan oleh para nabi. Yang pertama ada Quran Surat Al-A'raf ayat 23, yaitu ini adalah doa Nabi Adam ketika diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi, dan ketika beliau melakukan kesalahan bersama Siti Hawa, beliau membacakan Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Selanjutnya ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 128. Ini adalah doa Nabi Ibrahim. Doa taubat Nabi Ibrahim ya. Selanjutnya ada Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Ini adalah doa taubatnya Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan. Selanjutnya ada Quran Surat Nuh. Ini ayat 28. Ini adalah doa taubat untuk diri sendiri. Jadi untuk diri sendiri itu ada doanya dalam Quran Surat Nuh ayat 28. Selanjutnya ada Quran Surat Ibrahim ayat 41. Ini doa untuk diri kita bisa, orang tua, dan seluruh kaum muslimin. Selanjutnya ada hikmah-hikmah.
Hikmah husnuzon yang pertama adalah ketika kita menanamkan sifat husnuzon, kita akan mendapatkan ketentraman lahir batin. Jadi hidupnya itu akan merasa tenang maupun lahir maupun batin. Dia akan merasa hidupnya itu tidak mudah marah, tidak mudah iri, dengki, dan lain sebagainya. Karena selalu menanamkan sifat husnuzon sehingga mendapatkan ketentraman lahir dan batin. Selanjutnya, dicintai Allah karena selalu berprasangka baik terhadap Allah. Dicintai sesama karena selalu berprasangka baik terhadap sesama dan tidak akan merugikan orang lain. Terhindar dari perbuatan buruk. Maksudnya di sini adalah kita senantiasa bisa menjaga atau mengontrol diri kita sendiri untuk melakukan hal-hal yang buruk, seperti berburuk sangka. Itu kan sangat dilarang. Selanjutnya adalah hikmah raza. Yang pertama adalah menanamkan sifat atau sikap optimisme atau yakin bahwa harapan yang kita gantungkan kepada Allah itu akan berbuah ketenangan, kebahagiaan. Beda ketika kita berharapnya sama manusia, maka kekecewaan yang akan kita dapatkan karena Allah itu sesuai sama prasangka hambanya. Selanjutnya adalah selalu berharap kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Tidak mudah putus asa ketika harapannya tidak sesuai sama keinginan kita. Selanjutnya ada taubat, hikmah taubat. Yang pertama, tidak mudah melakukan kesalahan lagi. Ketika sudah bertaubat, maka kita akan mempunyai batasan, benteng untuk terhindar dari perbuatan buruk lagi. Selanjutnya adalah mendapat rahmat dari Allah. Ketika kita sudah bertaubat, maka rahmat Allah pun akan senantiasa menaungi diri kita. Bersih jiwa dari dosa. Nah, jika sebelumnya kita berlumuran dosa, ketika kita kembali dan bertaubat kepada Allah, maka jiwa kita akan bersih, ketenangan yang akan kita dapat. Dan insya Allah dosanya pun akan Allah ampuni, karena Allah Maha Pengampun. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.